Pemirsa, Ahmad Muzani menyampaikan pidato perdananya usai resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Muzani sempat berbicara soal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang hingga Perang Palestina dan Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Yang kami hormati Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Yang kami hormati para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati para insan pers, para wartawan dari berbagai macam media yang selalu senantiasa memberitakan berbagai macam kegiatan kita hari ini. Yang kami hormati para tamu undangan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan karunia, kesehatan, keberkahan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat menjalankan tugas konstitusi kita sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Tak lupa kami mengajak untuk senantiasa menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sidang majelis yang berbahagia, kami bersyukur kehadirat Allah. Baru saja para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyampaikan sumpah dan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan rakyat Indonesia menurut agama yang diyakini. Sebagai ketua, saya juga telah melakukan kewajiban tersebut dan telah bersumpah dan berjanji menurut agama Islam. Sebagai ketua yang dipilih secara demokratis, kami mengucapkan terima kasih atas semua kepercayaan yang diberikan oleh para pimpinan fraksi dari berbagai macam partai politik yang ada di tanah air. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kelompok DPD yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi ketua MPR pada periode yang akan datang. Kami merasa sebagai ketua, saya bukanlah orang yang terbaik di antara saudara-saudara semuanya. Karena itu, jika kami sebagai ketua ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang baik, ikutilah keputusan dan tindakan kami itu. Tetapi jika ada ucapan, tindakan, dan keputusan kami yang salah, koreksi dan kritiklah kami sebagai ketua. Atas nama pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atas kepercayaan yang luar biasa dan memberi amanah kepada kami untuk memimpin MPR 5 tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas pimpinan MPR yang akan datang tidaklah ringan. Kami memerlukan kerjasama di antara para pimpinan majelis, para pimpinan fraksi, dan para anggota yang terhormat. Karena itu, kami terus akan bekerja sama bersama-sama dengan para pimpinan, para wakil ketua,
para ketua, para pimpinan fraksi, dan para anggota pada masa-masa yang akan datang. Karena tugas-tugas konstitusional yang dibebankan kepada kami tidaklah ringan. Kami juga mengajak seluruh anggota majelis dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga kepercayaan rakyat dengan merenungkan nilai-nilai yang sesungguhnya penting bagi kita, yang saat ini saya ingin mengajak semua untuk kembali pada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berpegang teguh kepada konstitusi yang berlaku. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabaikan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Selain itu, mari kita ingat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus berpegang teguh pada konstitusi yang telah kita sepakati. Kita harus terus menjunjung tinggi hukum, dan kita harus terus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sidang majelis yang berbahagia, wewenang dan tugas MPR telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena itu kami mengajak kepada seluruh anggota MPR untuk berkhidmat menjalankan wewenang dan tugas tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Agenda kenegaraan yang penting setelah ini adalah kita akan segera melakukan tugas konstitusional kita yang penting, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan berlangsung itu. Kami mohon kerjasama yang baik di antara seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi dan kelompok DPD untuk menyukseskan pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum 2024 yang akan datang. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju, melaksanakan demokrasi yang baik. Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang beruh kebangsaan, yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila. Inilah yang harus terus kita jaga pada masa-masa yang akan datang, dan MPR memiliki tugas itu. Kita harus menghidupkan kembali api kepeloporan para pendiri bangsa demi memuliakan martabat bangsa dengan kesungguhan dan komitmen, keluasan wawasan, dan keteguhan integritas untuk mewujudkan visi dan misi negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan itu, MPR adalah hulu politik kenegaraan kita. Bila hulunya cemar, seluruh aliran yang merembas ke hilir akan tercemar juga. Dengan niat suci dan kesungguhan yang tanggung jawab yang penuh, kita harus bahu-membahu dalam kebajikan untuk sama-sama menjaga agar sumur politik MPR tetap jernih. Sidang majelis yang berbahagia, agenda penting MPR lainnya adalah menindaklanjuti rekomendasi MPR masa bakti 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam keputusan MPR nomor 3 MPR 2024 yang merupakan rekomendasi yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sekarang menyaksikan eskalasi politik yang luar biasa, yakni meluasnya eskalasi politik di Timur Tengah yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bahaya di depan kita. Karena itu, dari mimbar yang terhormat ini,
atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, atas nama bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia, kami mohon dengan hormat agar pemerintah Republik Indonesia menggunakan pengaruhnya untuk mencegah agar eskalasi tersebut tidak meluas dan tidak sampai merebak kemana-mana. Meskipun kita harus mencegah terjadinya peperangan yang luas di satu sisi, tetapi di sisi lain kita juga harus tetap memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah komitmen yang tetap kita junjung tinggi. Kemerdekaan Palestina adalah sebuah amanah kesejarahan yang tetap kita pikul sejak 1955 ketika Konferensi Asia Afrika di Bandung dilaksanakan. Itu adalah Dasar-Sila Bandung yang sampai sekarang menjadi amanat dan belum tercapai. Karena itu, pengaruh yang kita miliki baik di non-blok, di G20, di APEC, di OKI, MPR mendorong agar pemerintah Republik Indonesia menggunakannya untuk mencegah peperangan yang lebih luas dan menciptakan Palestina yang lebih merdeka. Saya mengajak semua elemen masyarakat, termasuk media, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, untuk bersinergi dalam menyuarakan kepentingan rakyat Palestina. Kita harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan diperjuangkan, mendapatkan dukungan internasional yang kuat. Sebagai lembaga yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, MPR memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ketatanegaraan yang kokoh. Dalam konteks yang semakin majemuk, tantangan menjaga harmoni antar warga negara akan semakin kompleks. Kita menghadapi berbagai perbedaan, baik dalam etnis, agama, budaya, termasuk pandangan politik. Namun perbedaan itu adalah kekuatan kita dan itu justru kekuatan yang kita miliki. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan kita untuk menghargai keragaman perbedaan itu. Namun kita diminta kita diminta untuk bersatu dalam kesatuan tujuan, yakni kemajuan untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kita harus menghadapi kemajemukan itu dalam komitmen Pancasila yang kuat, kebersamaan yang kuat, dan harmoni yang kuat. Kita perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sebagai lambang, tetapi sebagai pedoman dalam hidup, dalam setiap tindakan dan kebijakan. Dalam hal ini, MPR harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya Pancasila dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang membawa dampak positif, meskipun juga ada catatan-catatan yang juga negatif. Dalam hal ini, tantangan globalisasi ini seringkali membawa pada praktek ketatanegaraan kita yang itu akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan kita pada masa-masa mendatang. MPR harus mampu menjawab tentang suasana dan tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, MPR harus terus menjaga konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus terus kita jaga sebagai sebuah undang-undang dasar yang menjadi rujukan dari setiap undang-undang yang akan kita produk.
Undang-Undang Dasar 45 bukan hanya sekedar dokumen hukum, tetapi juga cerminan dari perjuangan dan cita-cita bangsa. MPR harus memastikan bahwa setiap perubahan dan amandemen yang dilakukan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera untuk semuanya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikian beberapa hal yang kami anggap penting untuk menjadi pidato awal Ketua MPR di hadapan sidang majelis yang berbahagia. Atas perhatian saudara-saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan ketentuan tata tertib MPR, pembentukan alat kelengkapan Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.